Saudara-saudara sekalian, pintu rahmat seorang mukmin yang berdoa kepada Allah berarti dia telah dibukakan pintu rahmat baginya. Apabila pintu rahmat telah dibuka untuknya, maka Allah akan mengurniakan kasih sayang kepadanya. Ini telah dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat At-Tirmidzi. Man futiha lahu babud du'ai futihat lahu abwabur rahmah. Sesiapa yang dibukakan pintu doa, maka dibukakan pula pintu-pintu rahmat baginya. Maka apabila kita digerakkan Allah, berdoa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan buka rahmat baginya. Allah. Maka saudara-saudara kalian, jangan malas berdoa. Dengan penuh yakin dan mengharapkan sepenuh-penuhnya kepada Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan penuh harap keyakinan kepada Allah, semoga Allah mengabulkan doanya. Dan kita perlu tahu juga waktu-waktu istijabah. Saudara-saudara sekalian, waktu-waktu istijabah. Yang pertama, waktu sepertiga malam yang akhir. Oh, ini sangat mustajab ini. Diterangkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyud du'ai asma ya Rasulullah. Qala jawfal laili wa duburus salawatil maktubat. Bilakah waktu doa yang istijabah ya Rasulullah? Baginda menjawab, pada waktu malam yang akhir, yakni sepertiga malam yang akhir, dan sesudah sholat maktubah, yakni sesudah sholat 5 waktu. Saudara-saudara sekalian, usahakan kita bangun lebih awal. Paling lambat kita bangun jam 5. Mulai jam 4 sebetulnya waktu istijabah itu sepertiga malam yang akhir. Dan itu dirahasiakan oleh Allah. Di detik keberapa waktu itu dikabulkan oleh Allah. Maka kita kalau bangun awal, katalah jam 4 setengah, kita mengambil wudu. Terus kita kalau ibu-ibu pakai telekong, laki-laki memakai pakaian yang sopan, mengerjakan sembahyang tahajud. Ketika itulah waktu istijabah. Maka kalau kita ada hajat, terutama hajat yang sangat penting seperti anak sedang exam, anak sedang sekolah, begitu juga kalau sekiranya ada hajat yang lain, cari kerja supaya cepat dapat yang baik dan sempurna, maka kita berdoa. Apalagi kita sembahyang hajat dulu. Tak sembahyang hajat dulu pun tak apa-apa, asalkan kita waktu istijabah itu kena kita pastikan dapat, insyaallah. Saudara sekalian, yang kedua, sesudah sholat fardu 5 waktu yang tadi itu, yaitu wa duburus sholawatil maktubah, sesudah sholat 5 waktu. Habis sholat, bagaimanapun kita cepatnya mau cepat doa walaupun sebentar. Ya, doa yang ringkas. Jangan lupa membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang ketiga dalam sujud terakhir. Allahu akbar. Dalam sujud terakhir
doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pernah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Fa'aktsiru fihi minad du'a. Ini hadis riwayat Al-Imam Muslim. Doa dalam sujud terakhir, yaitu dengan membayangkan hajatnya. Tak boleh menggunakan bahasa manusia, tak boleh menggunakan bahasa Melayu, bahasa Inggris tak boleh. Hanya dengan hati. Kalau kita mau doa seperti doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat Abu Bakar membaca doa, Inni Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzunubi. Rabbi inni zalamtu nafsi dzulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta innaka antal ghafurur rahim. Boleh dibaca. Sebab itu hadiah dari Rasulullah kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar meminta, ya Rasulullah, kami mohon doa yang dapat dibaca dalam solat. Maka baca doa dengan doa ini, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta innaka antal ghafurur rahim. Kalau tak hafal, cukup bayangkan saja. Maka kalau kita sujud terakhir, lebihkan. Bahkan kalau imam-imam tertentu itu dalam sembahyangnya lambat. Lambat kan? Lambat. Terutama di Makkah Madinah. Di Madinah lagi lambat. Maka paling tidak dalam jangka subhana rabbil a'la wa bihamdi kira-kira 11 kali lah masanya. Tapi di Madinah lebih daripada itu. Masya Allah, lama sujud. Baru kita angkat duduk akhir, dan itu diantaranya waktu istijabah. Jangan hayal ketika imam mengerjakan sujud terakhir agak lambat. Oke. Saudara kalian, ketika azan dikomandangkan, azan dilaungkan, itu mustajab. Diterangkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila azan itu dilaungkan, hendaklah kita perhatikan dan jawab sampai hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita sempat baca Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Mendoakan diri kita, anak cucu kita semoga menjadi anak yang tekun mendirikan salat, dan mendoakan istighfar untuk apa? Untuk kedua orang tua kita. Itu boleh. Dan ketika membaca apa? Hayya 'alas shalah. Itu baca. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Termaktub dalam surah Ibrahim ayat 40 hingga ayat 41. Saya masukkan dalam kitab amalan rutin. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, doa antara azan dan iqamah. Ya, setelah azan jamaah mengerjakan sholat sunat qabliyah. Setelah itu kalau masih ada waktu kita angkat tangan. Doanya bebas. Doa apa? Minta supaya selamat di dunia, selamat di akhirat. Minta kemaafan. Ini diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Doa
yang dikemukakan antara adzan dan qomat itu tidak akan ditolak. Maka kita berdoa bahasa Melayu pun boleh. Qalu famadza naqulu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apakah yang harus kami baca ya Rasulullah? Qala salullah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Hendaklah kita memohon kepada Allah, mohon kesehatan dunia dan akhirat. Kalau baca doanya Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Saya ulang, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, mohon kemaafan, mohon kesehatan, sehat walafiat, dan yang berterusan, serta dalam agama, dunia, dan akhirat. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kalau membaca antara azan dan qomat. Kalau tidak hafal, kita angkat tangan, berdoa saja bahasa Melayu. Tapi jangan kuat-kuat karena takut mengganggu orang yang berada di kanan kirinya. Saudara sekalian, ketika khotib duduk antara dua khutbah itu mustajab. Tapi tidak ada doa yang khusus waktunya mustajab. Jadi kalau hari Jumat bapak-bapak terutamanya, kalau khotib sudah selesai membaca khutbah yang pertama, khotib tentu dia duduk. Pak Bilal baca sholawat. Maka jamaah jangan lalai, jangan tidur. Maka kita hendaklah angkat tangan. Doa apa Pak Ustadz? Bebas. Minta kesehatan dan keberkatan. Selamat dunia dan akhirat. Dan minta barangkali ada anaknya ke cucunya yang sedang exam. Perlu didoakan. Dan begitu juga barangkali ada hajat untuk mendapatkan kerja, doakan. Insya Allah makbul. Jadi waktu itu sangat mustajab. Pesan istrinya, bang doakan anak kita sedang dia mencari kerja. Ini uang $10 ke $20 untuk masukkan tabung masjid. Ibu, mustajab juga kalau kita bersedekah. Dan abangnya pula tak boleh lalai ketika imam duduk antara dua khutbah, insya Allah makbul. Nah, dan nanti kan ada bulan akhir Jumat di bulan Rajab, insya Allah. Saudara-saudara kalian, ketika hujan amat lebat, masya Allah. Sekarang memang musim hujan. Kalau ada hujan lebat, kita hendaklah angkat tangan berdoa kepada Allah. Matikan TV, jangan main handphone, jangan sampai kena petir, jangan mengangkat handphone ketika musim petir. Di kampung saya itu ada orang kena petir karena angkat telepon ketika petir, hitam kelam. Maka pesan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kalau musim-musim petir jangan main handphone. Kalau kena sambar petir bahaya. Maka doa, kalau begitu ada puting beliung itu berbahaya, maka kita kena azan. Bukan sebut Allah saja, azan. Azan tak usah pakai lagu, azan biasa. Dan juga jamaah membaca ayat kursi, insya Allah anginnya dan puting beliungnya akan reda, insya Allah. Kan ada doanya dalam kitab Al-Ma'surat. Kalau ada petir kan ada. Kemudian kalau ada halilintar, ya alhamdulillah selama ini di Singapura diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian,
ketika hujan lebat itu sangat mustajab. Doa kepada Allah. Jangan ketawa-ketawa. Berdoa saja kepada Allah. Dan kemudian saat memejamkan mata atau membuka wajah mayat. Ini kami ijazahkan akan kongsi malam ini. Yang terakhir, waktu istijabah adalah ketika berbuka puasa. Sama ada puasa Ramadan ataupun puasa apa saja. Puasa sunat pun mustajab. Apabila kita sudah menjelang maghrib, kita pastikan ada makanan, terutama kurmanya, airnya. Kalau kita di rumah membantu istrinya, membantu emaknya untuk menyaji makanan. Itu sebelum kita azan, sebelum berbuka kita mustajab angkat tangannya. Doa apa? Doa apa? Bebas. Doakan. Jadi kalau di bulan Ramadan si ustazah atau ustadz itu memberikan ceramah, ketika itu mustajab Allah. Masuk azan langsung kita makan kurma, minum air putih ataupun dengan teh daliuti, yaitu teh yang cair, hangat-hangat, itu kesehatan. Maka itu mustajab. Jangan kita menjelang maghrib tengok TV. Jangan kita kalau boleh baca Quran sebelum maghrib, waktu istijabah. Begitu juga menjelang maghrib, betul-betul nak dekat maghrib, angkat tangan dulu. Insyaallah mustajab doanya. Sampaikan kepada anak-anak kita. Maka jemaah kalau mengqadha puasa Ramadan, sebaik-baiknya kalau ada yang masih punya hutang Ramadan, hendaklah segera qadha pada bulan Rajab ini. Kalau sekiranya mengqadha puasa Ramadan di bulan Rajab ini, Anda akan dapat double pahalanya, yaitu pahala mengqadha puasa dan pahala berpuasa di bulan Rajab. Tapi jangan kita memasukkan niatnya berkenaan bulan Rajab. Nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi ramadhana lillahi ta'ala. Aku berpuasa esok hari untuk mengqadha puasa Ramadan karena Allah. Jangan sebut-sebut di bulan Rajab. Cukup kalau Anda mengqadha di bulan Rajab, automatically itu mendapat pahala di bulan Rajab. Itu dapat pahala Rajab. Kalau Anda mau double lagi, mau 3 pahala, niat qada Ramadan seperti mana biasa, waitu somawadin an qada'i fardhi ramadhana lillahi ta'ala. Aku berpuasa esok hari untuk mengqada puasa Ramadan karena Allah, tapi dikerjakan di bulan Rajab dan kebetulan hari Kamis, hari Senin. Jadi dapat 3 hari. 3 hari pahala. Pahala mengqadha puasa, pahala bulan Rajab, pahala puasa Senin Kamis. Itu yang dimaksudkan. Mudah-mudahan bermanfaat.